Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang sudah disampaikan oleh Ketum Arif Rashid, Amijaya, waktu dia memimpin sebagai sekjen, dan yang terkhusus adik dari Mas Mul, Mas Bowo. Saya akan memulai dari titik di mana saya bertemu dengan Mas Mul atau berinteraksi dengan beliau. Tentunya itu di PBHMI 2010-2012, kepengurusan kepemimpinan Nur Fajriansyah waktu itu. Waktu itu kita sama-sama di satu camp yang kita di satu camp yang sama, di satu kamar gitu ya. Ada mungkin sebuah catatan-catatan penting dari setiap perilaku beliau gitu ya. Yang saya catat bahwa beliau ini istimewa. Apa itu? Kalau kita lihat pengkaderan kita ini mulai dari komisariat, cabang, tadi sempat tergelitik Ketum Arif menyampaikan saya lebih suka memberikan materi kepada adik-adik LK1 dan LK2 daripada LK3 ini kan. Keluhannya tambah banyak daripada yang adik-adik LK1 dan LK2. Malah LK3 itu keluhannya tambah banyak. Seharusnya dia semakin pintar, semakin cerdas gitu kan. Tetapi keluhannya tambah lebih banyak gitu. Makanya Ketum Arif tadi sampaikan lebih suka menyampaikan materi di LK1 dan LK2 karena mungkin masih genuine gitu ya. Nah, tapi saya melihat pada saat kita di tingkat di PBHMI dengan jumlah kepengurusan yang begitu besar, dengan tekanan ibu kota yang begitu berat gitu ya. Kita dari kota masing-masing harus hijrah ke Jakarta. Maka kita berproses dari cabang, dari komisariat, cabang, Batko, gitu kan, PBHMI. Itu menimbulkan banyak perubahan dalam diri kita sebagai kader. Entah kualitasnya yang bertambah atau segi pragmatismenya yang bertambah. Yang kedua, dari segi ibadahnya juga bertambah. Maka ada idiom ini Himpunan Mu'alaf Indonesia ini. Kalau sudah di PBHMI, ini persoalan sholat subuh menjadi kadang-kadang bisa ditawar waktu sudah terang, kita baru sholat subuh, atau bahkan sering terlewat, Pak. Maka HMI ini bulan bintang, jadi kalau sudah di atas jam 12 sampai jam 5 subuh, itu pikiran semakin tajam, rokoknya semakin banyak, kopinya juga semakin banyak, sampai adzan waktunya kita tidur. Gitu. Ini yang terjadi. Tapi itu memang terjadi di lingkungan camp kita. Sering saya pulang, mungkin saya pulang jam 4 subuh gitu ya. Mas Mul juga sama-sama pulang. Saya beberapa kali dengan beliau pasti kadang jamaah, kadang saya ketiduran dibangunkan oleh beliau setiap subuh. Kalau saya ini ya biasa-biasa aja, setelah subuhan pasti tidur. Tapi kalau Mas Mul ini setelah subuhan dia pasti mengaji. Itu. Saya bilang ini sudah di tingkatan PBHMI loh, gitu kan. Jadi kalau di PBHMI lebih tasawuf begitu. Jadi tapi Mas Mul ini menjalankan betul-betul apa yang mungkin menjadi kebiasaan mungkin ya. Jadi subuh dia terus mengaji, berzikir sampai kira-kira hampir terang 5:30 sampai jamnya. Iya. Sufi katanya Mas Erlangga pribadi nggak ada yang lihat sholat. Kita sering dibangunkan, bahkan saya ini kalau susah bangun
karena tidur jam 3 jam 4 Mas Mul sering percikan muka di saya, mas gitu. Kalaupun saya pakai tempat tidur dia pasti enggak bangunkan saya pas waktu malam, misalkan dia lebih memilih menyingkir gitu ya. Itu yang saya kenang. Terus yang kedua, saya menyelami proses beliau dari ber-HMI. Beliau ini adalah sebuah contoh kader yang boleh dibilang, kalau mungkin Kak Arif ini dari cabang Makassar Timur, dari Unhas gitu ya. Saya dari Erlangga, dari cabang Surabaya misalkan ya. Mas Sofa juga dari UIN Surabaya, cabangnya besar. Kalau Kak Ami Jaya juga besar juga. Kalau Mas Mul ini, banyak senior-senior bertanya kepada saya pada waktu beliau maju. Mul ini dari mana, Ndra? Dari cabang Sintang, Mas. Kampusnya di mana? ST apa itu? Universitas Kapuas. Masih ada kampusnya, Masya Allah. Mereka senior-senior ini kadang begini sama Mas Mul. Saya diam saja. Ya mereka kan nggak tahu proses Mas Mul sampai di PBH bisa, mereka nggak tahu sama sekali. Maka yang dia lihat adalah mereka judge booknya, sampulnya, covernya mereka judge. Tapi mereka tidak tahu kita keseharian dengan Mas Mul, pikirannya, semangatnya, itu enggak ada yang tahu. Sampai saya bilang bahasa Jawa, mandar iki Mas Mul dadi. Ini kalau Mas Mul jadi, maka akan menjadi contoh kepada seluruh cabang-cabang yang merasa introvert, merasa kecil, bahwa itu bukan gap seorang kader supaya dia maksimal memberikan pengabdiannya kepada organisasi. Saya melihat fotonya Mas Mul waktu dia nukang di cabang, dia merenovasi cabang. Bayangkan Pak, Mas Mul ini memimpin organisasi HMI, mulai dirinya, organisasinya itu memiliki pride. Pride ini tidak bisa didapatkan langsung, instan tidak bisa. Tapi pride ini dia dapatkan dari proses. Apa pride itu? Dia tidak akan menukarkan HMI, idealisme ke-HMI-annya dengan sesuatu hal kemapanan. Dia tidak akan tukar itu. Karena dia merasakan proses itu. Itu komitmen dia sebagai kader HMI. Bayangkan dia bangun cabangnya sendiri, dia tukang sendiri karena dia punya pengalaman. Gitu. Semangatnya itu. Maka mungkin kalau kalian lihat perjalanan kehidupan Mas Mul, jangan rendahkan diri kalian karena background, karena itu semua gap. Kalau kalian percaya bahwa ini kan kita sudah melihat contoh, oh Mas Mul bisa, maka kalian semua bisa. Tapi apa prosesnya itu kalian harus lihat. Tidak ada di buku ini cerita tentang kemapanan persoalan Mas Mul dalam proses itu. Semua dicapai dengan kerja keras, berpeluh keringat. Sampai Mas Mul di sini mungkin menabung dari dia menjadi tukang becak untuk cita-citanya berpendidikan. Lulus S1. Jadi bukan gap itu semua. Kalau kita melihat sebuah tantangan, maka itu adalah kesempatan. Itu. Yang ketiga, sebuah kesimpulan saya, Mas Mul ini adalah the real entrepreneur. Dia punya entrepreneurship yang sangat tinggi. Dia apa sih garis bawah daripada entrepreneurship itu? Satu, dia punya daya tahan yang tinggi dalam menghadapi tekanan-tekanan lingkungannya. Dia punya daya tahan yang tinggi untuk bekerja keras mencapai cita-citanya.
Dan dia mampu mengkondisikan dirinya itu survive, bertarung dalam proses-proses dia meningkatkan kualitas diri. Coba cek. Anda nanti akan baca beberapa clue-clue di sini bagaimana dia mencoba ya menghasilkan sesuatu untuk bertahan. Gitu. Kalau saya menarik tadi ada buku cerita di sini tentang Amijaya dan Mas Mul itu. Di dalam proses ber-HMI itu bahkan bukan 11-12, Intel aja bingung mana Mas Mul sama Amijaya. Saya juga ketawa. Jadi di dalam buku ini, waktu demo 412 ya, 411, HMI dituduh memprovokasi aksi. Jadi ricuh gitu ya. Terus di buku ini juga ditunjukkan bahwa Intel datang masuk ke sekretariat HMI, waktu itu ada Mas Mul yang mau dibawa. Dibilang ini Amijaya, sekjen gitu kan. Nah ini bahkan Intel saja bisa salah antara Mas Mul dengan Amijaya. Bukan dua matahari kembar kelihatannya ini. Nah, gitu ya. Jadi di buku ini saya bisa ketawa, saya bisa bersedih gitu ya. Karena waktu Mas Mul beda waktu kita satu pengurusan. Nah, ini satu contoh juga Mas Mul sering berdiskusi dengan saya. Waktu itu tepatnya begini. Waktu perpecahan di tubuh HMI itu saya dan Mas Mul itu ditempatkan sebagai dua ketua bidang yang aneh. Pertama kali. Jadi Bang Fajri waktu itu mengangkat saya sebagai ketua bidang keprofesian, Mas Mul ketua bidang kewirausahaan. Jadi dipecah ini namanya KPP jadi dua. Saya bingung, Mas Mul, ini bagaimana kerja kita? Saya juga enggak tahu, bingung saya. Ke depan kalau kamu jadi ketua umum, Dra, ringkaskan bidang-bidang ini. Ada harapan dia mengefisiensikan organisasi ini. Maka semakin banyak ketua bidang, semakin banyak wasekjen, semakin banyak departemen, semakin pusing ketua umum. Ya. Kalau kita ingat di Manggarai dulu, ada Plaza Manggarai di bawah. Sini ada cerita lucu juga. Waktu saya di Plaza Manggarai, kita banyak diskusi gitu ya. Saya datang, ada sekelompok sudah ini, teman-teman dari departemen gitu kan. Bukan, saya mau makan, terus dia panggil ketua gitu kan, panjang sekali ketuanya, ketua gitu kan. Kelihatannya dia melihat sesuatu air yang Fata Morgana, bukan Fata Morgana, oase dia melihat oase, ketua panjang sekali. Aduh, saya datang, terus ketua kita udah lama berdiskusi begini begitu, kita undur diri dulu ya. Dia undur diri, saya duduk di situ. Tiba-tiba mbaknya ini bilang, Mas, yang tadi belum dibayar. Kita ini sama-sama waktu itu kan, karena saya ketua bidang, mereka departemen, itu menjadi tanggung jawab ketua bidang. Siapa yang punya strata yang lebih tinggi di dalam struktur, itu tanggung jawab bayar makan itu. Jadi saya bingung siapa yang di camp. Saya coba telepon Mas Mul waktu itu masih ada di camp. Mas, ini habis 400.000 Mas. Loh, kamu makan apa, Ndra? Enggak makan apa-apa Mas, saya Mas. Loh, kok bisa? Mau bayarin anak-anak. Waduh, sama. Aku juga lagi enggak ada duit karena waktu itu siang kan. Waktu itu belum jadi developer ya? Belum jadi developer kita. Akhirnya sebentar, tak cari alumni. Kan saya enggak bisa bergeser kan, karena saya jadi jaminan lah makanan dari teman-teman departemen itu. Jadi kalau Anda ke bank, ke banknya Bank Syariah Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Arif Rosyid ini,
Anda harus kasih jaminan, entah itu sertifikat. Nah, ini departemen ini ngasih jaminannya ketua bidang di warung ini, Pak. Akhirnya Mas Mul keliling lah, apa kayak alumni, baru dia bisa datang bayarin makan. Padahal saya tidak makan apa-apa dari jam siang itu sampai ketemu Mas Mul. Aduh, ya itulah apa suka duka waktu di PBHMI gitu ya. Nah, yang keempat, Mas Mul ini seorang pencari bakat yang ulung. Ya, ada satu kejadian mantan ketumbatku Sumatera Barat ini punya potensi, namanya Reno Fernandes. Dia punya potensi, dia ada di gerbong saya, pemilih gitu, yang pendukung saya. Kalau saya sama dia ringan saja, dia bilang, Ndra, kenapa Reno nggak berangkat ke Jakarta? Mas Mul aja yang merayu gitu kan. Saya berangkat Sumbar ya. Ya Mas, dia berangkat ke Sumbar, dia minta ke senior-seniornya supaya ketumbatku ini berangkat ke Jakarta, dia jadikan ketua bidang setelah pleno katanya gitu. Reno itu. Tapi Reno waktu itu ketumbatku Sumbar nggak mau. Gitu. Saya sama dia begitu. Sampai di dalam perjalanan dia di PBHMI pun saya sempat bilang, Mas, kamu nggak pusing urusan PBHMI? Ya pusing. Nah, saya cari pelantikan, saya cari LK2, Mas ngisi sini, kita berangkat ke Bromo, kita berangkat jalan-jalan itu. Ya. Jadi di dalam semua kesimpulan cerita saya hari ini, mungkin ada di dalam buku ini. Saya sampaikan kemarin dalam setiap pertemuan di arena kongres, bahwa tidak ada yang tersisa dalam kongres ini kecuali persaudaraan dan komitmen. Kita kehilangan. Mungkin ini yang terakhir akan saya sampaikan. Jadi waktu ada kongres pasti saya kontak Ketum Arif pasti. Saya kontak Mas Mul pasti, waktu setiap kongres pasti kita kontak-kontakan. Apalagi beliau maju di Dapil 1 Surabaya Sidoarjo, saya sebagai ketua timnya gitu kan. Ada Ami Jaya juga gitu ya. Nah, Mas Mul ini orang yang cepat beradaptasi dan mau berelaborasi. Mas bisa nyanyi. Nyanyi apa, Ndra? Nyanyi lagu khas Surabaya namanya Tuljai, nak daida Tuljai. Itu Mas Mul langsung aja dia memberanikan diri lompat. Artinya beliau ini kan kalau kita nggak terbiasa rekaman, udah nggak tahu malu. Nggak tahu malu gitu. Tapi dia berani aja gitu. Saya bangga lah sama Mas Mul. Saya kira Mas Mul kalau nyanyi kan canggung, ini los aja dia. Ya, saya bersyukur mengenal dia dan sempat mendampingi waktu beliau maju di Surabaya Sidoarjo. Terakhir begini, ini ada pengalaman pribadi saya. Waktu kongres ini saya pasang foto salah satu-satunya kenangan dari kongres terlama di HMI dan mungkin kongres terlama di seluruh OKP di Indonesia, mungkin di dunia. Kongres 1 bulan jadinya Ketum Arif ini. Kongres terlama kita. Satu-satunya foto yang saya dapatkan ya foto saya duduk ada Mas Mul, itu aja. Itu satu-satunya kenangan yang saya simpan. Terus saya pasang, istri saya bertanya, Mas, itu kan Mas Mulyadi yang meninggal waktu kecelakaan pesawat. Iya Dek, kenapa? Ya kok dipasang gitu kan. Ya enggak apa-apa, itu kan kenangan saya sama Mas Mul dan kenangan saya waktu kongres, satu-satunya foto. Karena enggak sempat foto, handphone sudah mati semua, saya yakin Ketum Arif juga handphonenya pasti mati. Karena lama sekali kita nunggu pemilihan sampai subuh lewat, sampai siang kita jam 9, jam 10. Sampai azan ini, waktu azan duhur saya ingat Ketum Arif jadi. Gitu. Jadi
Terus saya bilang sama istri, ya mungkin ini sebuah tanda. Terus istri Pak, jangan macam-macam lah mas, itu dia bilang. Masa mau ngikutin Masmul? Tiba-tiba saya sampaikan begini, kalau amalan saya sudah siap seperti Masmul, kalau Allah sudah bisa, Allah akan ambil saya, siapa yang tahu? Seketika itu istri saya menangis. Baru itu saya ceritakan tentang amalan beliau, proses beliau sebagai kader HMI dan segala macamnya. Jadi saya sampaikan kepada istri saya, kalau amalan saya sudah cukup sama seperti Masmul, dicukupkan amalan saya, ya insya Allah kita siap. Gitu. Dan saya sering bercanda sama Masmul waktu setelah beliau bukan gagal ya, enggak jadi di Dapil Surabaya Sidoarjo ini, saya sampaikan Masmul, kalau Masmul menikah insya Allah rezekinya akan ditambah dan pasti akan lebih sukses daripada sekarang. Ini saya merasa berdosa juga, tapi alhamdulillah semua itu bisa tercapai dan Allah melengkapkan ibadah Masmul sampai menikah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kakanda. Terima kasih, sungguh sangat banyak yang diulik tentang riwayat hidup mantan Ketua Umum PBHMI 2016-2018 yang di beberapa tulisan tadi saya juga sempat terenyuh membacanya. Jadi begini Kanda, ada beberapa persoalan dan konflik yang menurut kami di beberapa komisariat cabang yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjuangan himpunan mahasiswa Islam yang kemudian di wilayah pengurus besar himpunan mahasiswa Islam itu tidak tersentuh secara, bukan hanya proses komunikasi wilayah pengurus besar himpunan mahasiswa Islam itu hanya habis pada persoalan yang tidak menyentuh wilayah-wilayah yang sifat konstitusi. Seperti misalnya contoh problem yang dihadapi himpunan mahasiswa Islam, ya sampai hari ini itu kita tidak terlepas daripada problem atau kondisi yang bersifat struktural atau konflik struktural yang terjadi mulai dari tataran PB sampai dengan beberapa cabang-cabang yang kemudian ada yang bermasalah atau dualisme. Nah, tadi panjang diulik tentang harapan-harapan dan apa yang kemudian menjadi gagasan-gagasan penting kita untuk kemudian menghidupkan kembali mencari satu formulasi untuk HMI ke depan. Itu hari ini kita agak sukar untuk melihat dan menetapkan satu figur yang cocok kita jadikan sebagai pemimpin himpunan mahasiswa Islam, sebagai suatu sorotan program-program himpunan mahasiswa Islam. Sehingga itu saya melihat sebagai organisasi bukan hanya persoalan perkaderan tetapi sebagai organisasi intelektual yang mendakwahkan nilai-nilai cendekiawan muslim, kita butuh satu formulasi yang kiranya dari seluruh mantan-mantan ketua umum PBHMI itu bisa punya proses legitimat terkait apa yang hari ini kita butuhkan atau dibutuhkan oleh himpunan mahasiswa Islam. Karena di fase ini mungkin di sini kita ada kongres, kemudian di beberapa daerah contoh misal ada juga pleno 3. Nah itu bagaimana kemudian kita menanggapi persoalan-persoalan seperti ini. Persoalan itulah yang kemudian saya pikir bukan hanya sekedar menjadikan HMI sebagai kekuatan besar untuk intelektual Islam di Indonesia, tetapi juga apa yang menjadi tema kita yaitu merajut persatuan untuk Indonesia berdaulat dan berkeadilan. Saya pikir itu yang menjadi kesah kami. Mungkin bisa ditanggapi oleh pemateri. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas pertanyaannya Kakanda Ahmad Haikal dari cabang Palu. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh
Kakanda Nurendra selaku sahabat Kakanda Mulyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya menanggapi ya. Yang pertama, kondisi PBHMI yang sekarang atau kondisi HMI yang sekarang tidak jauh berbeda pada waktu tahun 2010-2012 waktu ada perpecahan. Mungkin kita menghitung ada perpecahan di tubuh HMI itu yang pertama persoalan ideologi, gitu ya. Pada waktu asas Pancasila menjadi kewajiban, akhirnya pecah menjadi MPO yang sampai sekarang belum terselesaikan. Pertama, kita kembali ke dalam bedah buku mengubah dari jantung ini. Ada salah satu upaya Mas Mulyadi untuk bagaimana MPO ini bisa rekonsiliasi dengan PBHMI. Ya. Nah, upayanya itu mungkin persoalan komunikasi sudah dilakukan oleh Mas Mulyadi. Dalam beberapa tahapan sudah ada pembicaraan, tetapi terhenti pada mungkin bertahan pada politik struktural di MPO sendiri. Karena Mas Mul memberikan pilihan, kalau tidak mau melebur, rekonsiliasi, maka pilihannya ubah simbol, logo, badge, semua rubah. Gitu. Waktu itu juga saya mengingat kita di Kemenkumham itu sempat memperkuat logo, terus atribut HMI, semua diperkuat. Tetapi ada satu hal yang mungkin menjadi garis bawahi, ini yang mungkin menjadi PR oleh PBHMI ke depan, persoalan rekonsiliasi dengan MPO dan apa upayanya, bahwa setelah 50 tahun mungkin perlu dikonfirmasi ke teman-teman yang ahli hukum ya, apakah atribut atau logo lambang organisasi itu yang sudah 50 tahun Mas, itu sudah menjadi milik publik, menjadi milik masyarakat. Jadi tidak bisa kooptasi oleh satu golongan gitu. Nah, ini yang menjadi kesusahan kita, persoalan mendisiplinkan organisasi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kepemimpinan Bang Hasanuddin pecah menjadi dua, ada Bang Syahmud dan Bang Mukhlis tapi gitu ya. Setelah itu lahir pada kongres di Makassar, terpilihlah Bang Fajar Zulkarnain ya, gitu ya. Artinya Bang Fajar menjadi figur alternatif pada waktu itu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bagaimanapun politik ini persoalan akseptabilitas dan kapabilitas gitu ya. Dan Bang Fajar masuk dalam ciri khas itu. Gitu ya. Yang ketiga, perpecahan pada waktu kepengurusan saya 2010-2012 dipimpin oleh Nur Fajriansah. Itu perpecahan itu melahirkan kepemimpinan Saudara Arif Rosyid dan pengurusnya, yang saya rasa persoalan produktivitas dan kualitasnya tidak ada beban lah. Artinya dia mengetahui betul di mana celah perpecahan itu, di mana celah dekonstruktif itu, dia tahu betul. Maka setelah terbentuknya pengurus, maka soliditasnya terbentuk lebih solid. Yang kedua, produktivitasnya lebih jalan. Sampai Mas Mul dan yang terakhir kepengurusan sekarang.
pecahnya antara PJ Ketua Umum Arya Karisma Hardi dan Sadam Al-Jihad, gitu ya. Saya melihat kita tidak tahu agenda-agenda khusus atau hidden agenda persoalan OKP-OKP di Indonesia. Karena pergerakan-pergerakan kepemudaan di Indonesia ini seharusnya menjadi, ya setiap masanya itu pasti mampu memecahkan problematika bangsa, walaupun Anda sekalian tidak memegang in charge di dalam setiap keputusan kebijakan, gitu ya. Tapi paling tidak pemikiran dan gerakan itu bisa mewarnai segala problematika yang ada. Dan kita melihat bahwa OKP yang di kurun waktu 4 tahun ke belakang ini perpecahannya begitu curam, gitu ya. Teman-teman GMNI misalkan, teman-teman di HMI misalkan, ini pecah organisasinya ini ada. Terakhir KNPI misalkan, apalagi KNPI udah pecah 3, gitu ya. Iya, kan itu termasuk variabel lemahnya pergerakan mahasiswa atau kepemudaan di Indonesia. Atau kalau boleh dibilang secara khusus gerakan keumatan kebangsaan dalam tanda kutip HMI bergerak ini juga akan lemah. Kalau kita lihat proses politiknya, maka di pertengahan 2020 ya, atau 2019 kalau nggak salah, Sadam menyampaikan kepada forum di PBHMI di Sunda Kelapa dan menyerahkan kepada PJ Ketua Umum Arya Karisma Hardi. Gitu. Nah, di situ saya melihat titik cerah dan yang diamini oleh seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam seluruh Indonesia bahwa konflik di PBHMI telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, mengikhlaskan satu sama lain, akhirnya ketemu, selesai. Kita tidak perlu orang luar, kita hanya selesaikan di keluarga dalam kita, di internal kita, permasalahan itu tidak perlu melebar, akhirnya selesai. Lah, mendekat kepada Kongres, kami pun, saya di MPKPBHMI pun juga kaget. Bagaimana ini bisa keluar kepengurusan lagi? Bibit itu kan bagaimana bisa keluar? Ada dasar-dasar konstitusinya mungkin dia buat, dia bikin gitu ya. Nah, kembali tadi yang dibicarakan oleh Mas Sofa persoalan MPKPBHMI. MPKPBHMI yang hasil kongres di Ambon, itu setiap kali para peserta itu alpa. Seharusnya di dalam draft yang terakhir konsinyering di MPKPBHMI, kita mau betul-betul dipilih di kongres, bukan rapat harian PBHMI. Nah, walaupun 15 MPKPBHMI di kongres hari ini itu tidak berubah dari keputusan, gitu ya. Persoalan keaktifan, persoalan kehadiran itu relatif. Gitu. Nah, kembali lagi ke buku ini, tentunya ada kualifikasi khusus untuk bagaimana menjaga organisasi ini dalam perpecahan. Memang di 2 tahun terakhir pengurusan Sadam dan pengurusan Nur Fajriansyah itu berbicaranya soal moral. Maka persoalan sanksi sebagai kader, persoalan sanksi untuk perbuatan-perbuatan yang isunya amoral, itu perlu dibentuk sendiri. Maka kemarin kami sebagai MPK menginginkan, mengharapkan SC itu
membuahkan sebuah legacy dalam kongres ini. Kenapa saya bilang itu legacy? Kami menginginkan ada prakongres supaya pada saat pleno 3 kealpaan itu kita bisa minimalisir. Kadang ketum cabangnya di luar yang dikirim romlinya ke dalam ruangan. Kadang para utusannya di luar yang dikirim adik-adiknya yang baru selesai LK1. Padahal persoalan pleno 3 yang jadi substansi organisasi perubahan ADART itu ada di setiap kongres. Kita kembalikan ke kalian bahwa kepemimpinan tertinggi di HMI itu ada pada kongres. Bagaimana program kerja nasional dibentuk, itu sesuatu hal yang sangat sakral, legacy. Anda pikirkan, di tahun 2020 pandemi melanda, maka secara ekonomi terganggu, kehidupan sosial, politik pun juga terganggu, semuanya terganggu. Ide genuine apa yang Anda punya untuk menyelesaikan problematika ini? Bukan parsial, tapi holistik keseluruhan. Persoalan kebangsaan dan keumatan bangkit di masa pandemi. Apa pikirannya? Kalau kalian serahkan pleno 3 itu kepada adik-adik kalian, bukan kalian sendiri, bukan utusan yang kalian buat, apa yang kalian bawa di kongres itu? Maka pada waktu prakongres, saya bersyukur ada itu, ya kan? Mungkin perlu dicermati pada waktu pleno 3, kalian masuk, kalian tumpahkan pikiran kalian untuk bagaimana ADART ini penuh, utuh, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan PBHMI ke depan. Nah, di sini ini ada buku, di Masmul. Masmul sampaikan apa di sini? Carut marutnya hasil kongres di Pekanbaru. Coba baca. Masalah konsinyering. Masalah pleno 3. Coba, siapa yang berperan di pleno 3? Kalian dek, cabang-cabang semua. Presum sidang. Yang forum ini yang berperan. Bicara soal ADART dan program kerja nasional. PBHMI menjalankan anggaran dasar dan rumah tangga hasil kongres. Itu ya. Jadi tidak bisa 1-2 orang, apalagi saya, ya, apalagi saya sendirian, Anda sendirian untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang kompleks di HMI, nggak bisa. Itu ya. Mungkin cukup itu dari saya. Ya. Baik, terima kasih disampaikan oleh